Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sensor tekanan, mata kuliah otomasi dan robotika. Kami dari program studi D4 Teknik Otomasi, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 atau yang menyusun presentasi ini. Yang pertama ada Abi Listio Kusuma Aji, NRP 0918040016. Ada M. Faisal Assegaf, NRP 0918040017. Kemudian yang terakhir ada M. Iqbal Khoirul Rozi, NRP 0918040018. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Agus Kumaidi SST MT selaku dosen dari mata kuliah otomasi dan robotika. Mari kita mulai materi ini dengan pengertian sensor tekanan. Sensor tekanan terdiri dari kata sensor dan tekanan. Sensor yang berarti alat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik. Sedangkan tekanan adalah gaya yang diberikan pada permukaan persatuan luas. Sehingga sensor tekanan dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mendeteksi gaya yang diberikan pada permukaan persatuan luas. Atau juga berarti sebuah alat yang mampu mengukur suatu tekanan dengan cara mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Kemudian, satuan dari tekanan ada PSI, kilogram per centimeter kubik, bar, kemudian ada Pascal, ada MPa atau Megapascal, dan KPa atau Kilopascal. Satuan yang paling umum digunakan adalah Pascal. Pascal setara dengan Newton per meter kuadrat. Lalu apa saja sensor tekanan? Yang pertama adalah Bourdon tubes. Bourdon tubes adalah suatu alat sejenis pipa yang berbentuk pendek lengkung dan salah satu ujungnya tertutup. Prinsip kerja dari alat ini yaitu ketika Bourdon tubes mendapatkan sebuah tekanan, maka ia akan cenderung untuk menegang. Perubahan yang dihasilkan sesuai dengan besarnya tekanan yang diberikan. Ada beberapa kelebihan dari Bourdon tubes ini. Yang pertama adalah tidak mudah terpengaruh oleh perubahan suhu atau temperatur. Kemudian baik digunakan untuk mengukur tekanan antara 30 hingga 10.000 psi. Kekurangannya pada tekanan rendah antara 0 hingga 30 psi kurang sensitif. Kemudian yang kedua ada LVDT atau Linear Variable Differential Transformer. LVDT atau Linear Variable Differential Transformer ini merupakan salah satu dari sensor posisi yang bekerja berdasarkan keberadaan sebuah medan magnet. LVDT ini digunakan biasanya untuk kepentingan militer. Kemudian ada komponen-komponen dari LVDT. Yang pertama kumparan, kemudian ada core atau batang inti magnet. Dengan prinsip kerjanya dari perubahan tekanan dalam LVDT sendiri menyebabkan perubahan posisi inti magnet pada kumparan LVDT sehingga adanya perubahan induksi magnetik pada kumparan sekunder 1 dan 2. Contoh penggunaan LVDT adalah level fluida, automotive suspension, dan mesin ATM. Kelebihannya adalah memiliki nilai output yang akurat, kemudian bentuk yang kokoh sehingga dapat digunakan dalam segala kondisi. Namun kekurangan dari LVDT ini harganya cukup mahal, kemudian LVDT baru bekerja apabila terdapat kontak antara armatur dan transformer. Yang selanjutnya adalah semikonduktor MPX4100. Sensor tekanan semikonduktor ini merupakan seri dari manifold absolute pressure. Merupakan sebuah sensor tekanan yang mampu membaca tekanan udara dalam suatu manifold.
Keakuratan pengukuran pada sensor ini menggunakan teknik micromesin, thin film metallization, dan proses bipolar semikonduktor. Pada gambar terlihat dari bentuk fisik sensor tekanan MPX 4100. Prinsip kerja sensor ini adalah mengubah tekanan mekanik menjadi hambatan listrik dengan prinsip bahwa perubahan panjang dan besaran penghantar dapat mempengaruhi besaran hambatan, sehingga besar dan kecilnya tekanan ditentukan oleh besar dan kecilnya hambatan. Kemudian, bagaimana cara kerja dari sensor tekanan? Cara kerja dari sensor tekanan adalah bahwa bagaimana tekanan itu dirubah menjadi sinyal listrik, atau sensor tekanan mendeteksi tekanan dan dapat menentukan jumlah tekanan dengan mengukur muatan listrik. Sensor tekanan ini bekerja menggunakan efek piezoelektrik. Kemudian, ini adalah contoh dari konsep sensor tekanan. Dengan memberikan tekanan pada ban, maka piezoelektrik di dalam velg akan mendeteksi adanya tekanan, sehingga apabila tekanan dirasa cukup, akan memberikan sinyal. Lalu bagaimana konsep piezoelektrik itu bekerja? Piezoelektrik adalah suatu bahan yang menciptakan muatan listrik sebagai respon terhadap stres atau tekanan. Stres ini biasanya berupa tekanan, tetapi bisa memutar, menekuk, atau berupa getaran. Dengan adanya efek piezoelektrik ini, maka akan menggerakkan molekul-molekul yang di dalamnya sehingga elektron dapat berpindah. Dan perpindahan elektron itu akan memberikan muatan listrik sebagai respon terhadap stres, sehingga dalam jumlah yang banyak akan bisa dimanfaatkan sebagai sumber tegangan. Kemudian, sensor tekanan umumnya terdapat dua output dari 4 hingga 20 mikroampere, kemudian 0 dan 5 volt. Sehingga terdapat dua tipe, yaitu analog dan digital. Yang digital adalah 0 dan 5 volt. Lalu terdapat beberapa jenis dari sensor tekanan. Yang pertama ada sensor pengukur tekanan gauge pressure. Sensor ini mengacu pada nilai tekanan ketika nilai tekanan terbaca controller adalah 0 psi, yang mana 0 psi itu sebenarnya adalah 14,7 psi. 14,7 psi adalah tekanan atmosfer. Sehingga apabila sensor tekanan menunjukkan negatif, maka berada di bawah tekanan atmosfer atau di bawah 14,7. Apabila positif, maka di atas 14,7. Dan titik nolnya adalah 14,7 psi. Kemudian yang kedua ada sensor pengukur tekanan absolut atau absolute pressure sensor. Sensor jenis ini mengukur tekanan 0, vakum, tekanan PSI atau tidak ada tekanan. Yang mana 0,0-nya adalah benar-benar 0 PSI. Dengan acuan atmosfer 14 PSI. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran tekanan diferensial atau differential pressure sensor. Sensor ini bekerja dengan mengukur dua perbedaan sensor high dan low. Nilai dari perbedaan tekanan tersebut yang menjadi hasil dari sensor diferensial. Biasanya digunakan untuk mengetahui level air pada sebuah tabung tertutup. Setelah mengetahui tentang sensor tekanan, tentunya sensor tekanan ini sangat bermanfaat apabila digunakan. Beberapa contoh aplikasi sensor tekanan dalam dunia industri adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketel steam uap pada pabrik gula. Pada industri gula, ketel steam uap ini dikatakan jantung pada industri tersebut. Peran sensor tekanannya adalah untuk mengukur nilai tekanan steam agar operator
atau sistem bisa menjaga tekanan tetap stabil. Kemudian, nilai tekanan tersebut agar tidak turun hingga batas yang diinginkan oleh proses, sehingga terjadi kegagalan. Lalu yang kedua adalah drum uap boiler, yang fungsinya untuk mengetahui level air. Yang digunakan pada drum uap boiler ini adalah sensor tekanan jenis differential pressure transmitter atau DP transmitter, sehingga perbedaan tekanan bisa diketahui, level airnya di dalam drum dapat terdeteksi. Kemudian yang ketiga adalah turbin uap PLN. Sensor tekanan digunakan sebagai pengaman. Nah, pada turbin uap PLN ini, tekanan digunakan sebagai indikator agar tidak melebihi atau kurang dari tekanan yang diinginkan, sehingga peranan sensor tekanan ini sangat penting. Demikian tadi adalah presentasi tentang sensor tekanan. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.